Oke, kali ini kita akan mengupas ide-ide inti dari bukunya Scott H. Young, Get Better at Anything. Siap-siap, karena ini mungkin bakal mengubah total cara kamu berpikir soal belajar. Nah, kita mulai dari sebuah teka-teki yang menarik banget nih. Ada game Tetris, ya kan? Selama 30 tahun, jagoan-jagoannya ya gitu-gitu aja. Tapi tiba-tiba, boom, mereka jadi jauh lebih hebat. Kok bisa? Nah, misteri ini sebenarnya mengungkap banyak hal tentang cara kita belajar, atau lebih tepatnya, cara kita merasa sudah belajar. Dan yang paling aneh ya, gamenya itu nggak berubah sama sekali selama puluhan tahun. Tetris ya tetap Tetris. Yang berubah secara fundamental itu adalah cara para pemainnya belajar main. Jadi perbedaannya ada di mana? Ternyata bukan di orangnya, tapi di lingkungan belajarnya. Coba lihat deh. Dulu mereka main sendiri-sendiri. Strateginya dirahasiain. Sekarang, mereka terhubung, semua strategi di-share terang-terangan. Ada forum, ada live streaming. Mereka bisa langsung lihat teknik terbaik, langsung coba, dan langsung dapat feedback. Beda banget kan? Nah, kisah Tetris ini dia inti dari bukunya Scott Young. Pesannya simpel, tapi ngena banget. Kalau kita mau beneran jadi lebih jago dalam hal apapun, pertama-tama kita harus bongkar dan buang beberapa mitos soal belajar yang mungkin udah terlanjur kita yakini. Oke, yuk kita bedah satu persatu. Mitos nomor satu, wah ini soal konsep kejeniusan dan orisinalitas. Sesuatu yang sering banget kita salah artikan. Nah, mitosnya tuh begini. Kreativitas sejati itu katanya datang dari ide yang murni, original, dari dalam diri. Kalau meniru atau latihan-latihan gitu, wah itu malah membunuh jiwa kreatif. Kita sering banget kan ngebayangin para jenius tuh kayak dapat wangsit gitu aja. Kling, ide muncul, seolah-olah nggak butuh proses meniru sama sekali. Tapi, coba kita dengerin apa kata salah satu jenius terbesar sepanjang masa, Leonardo da Vinci. Dia justru bilang apa? Pertama-tama, tirulah gambar dari para master. Loh, kok malah disuruh meniru? Ternyata bagi dia, meniru itu bukan jalan pintas, tapi langkah pertama yang wajib. Jadi cara pandang kita sekarang sama para master zaman Renaissance itu beda banget. Kita mikir orisinalitas itu nomor satu. Sementara mereka percaya meniru itu adalah tulang punggungnya. Intinya mereka paham sesuatu yang kita sering lupa. Meniru itu bukan curang, tapi fondasi. Kamu bangun dulu fondasi keahliannya, baru deh kreativitas yang sesungguhnya bisa mekar di atasnya. Lanjut ke mitos nomor 2, dan yang ini saya yakin kamu pasti sering banget dengar. Idenya adalah pikiran atau otak kita itu seperti otot. Nah ini dia, pernah dengar kan nasihat kayak belajar matematika yang susah biar pinter di semua hal. Atau latih otakmu biar kuat kayak otot bisep. Ide dasarnya adalah kalau kita melakukan latihan beban untuk otak, mempelajari sesuatu yang sulit, maka otak kita secara umum akan jadi lebih kuat dan lebih pintar dalam segala hal. Tapi ternyata ide ini udah diuji lebih dari 100 tahun yang lalu. Hasilnya sama sekali nggak terbukti. Riset nunjukin kalau keahlian itu super spesifik. Latihan jago nebak ukuran persegi panjang kecil nggak bikin kamu jago nebak yang besar. Jago bedain warna nggak ada hubungannya sama nebak berat. Jadi nggak ada tuh yang namanya otot-otak general yang bisa dilatih untuk semua hal. Loh, terus kalau gitu latihan gunanya apa dong? Nah, kuncinya di sini. Latihan itu berhasil bukan karena membangun otot, tapi karena mengajarkan kita sebuah metode. Beda banget sama hafalan. Kalau kamu hafal rumus, ya cuma bisa pakai buat soal itu. Tapi kalau kamu paham metodenya, logikanya, kamu bisa pakai cara itu secara fleksibel untuk berbagai masalah. Itulah bedanya. Oke, kita sampai di mitos terakhir. Dan yang satu ini mungkin yang paling sering kita pegang erat-erat dan paling susah buat dilepaskan. Yakinan kalau pengalaman bertahun-tahun itu udah pasti cukup. Mitosnya kan bilang kalau kamu udah ngelakuin sesuatu selama 10, 20, bahkan 30 tahun, ya otomatis kamu jadi ahli. Intuisimu pasti tajam. Logis banget kedengarannya kan? Tapi data penelitian justru nunjukin cerita yang sangat berbeda. Dan jujur aja, hasilnya lumayan bikin kaget. Coba lihat studi klasik ini. Mereka ngadu prediksi dari para psikiater ahli yang pengalamannya puluhan tahun melawan sebuah formula statistik yang sederhana banget. Prediksi soal apa? Soal apakah seorang kriminal bakal berulah lagi atau enggak. Hasilnya, gila, formula statistik yang simpel itu ternyata akurasinya sama atau bahkan seringkali lebih baik daripada intuisi para ahlinya.
Kok bisa begitu? Simple, formula itu konsisten. Nggak punya bad day, nggak terpengaruh cerita sedih, nggak bias. Sementara intuisi manusia, sehebat apapun pengalamannya, bisa goyah. Kita gampang terpengaruh sama informasi yang menonjol, tapi sebenarnya nggak relevan. Jadi ini bukti telak. Pengalaman doang tanpa ada feedback yang jelas dan konsisten, itu nggak menjamin keahlian, malah bisa bahaya, bikin kita kelewat pede. Oke, kita udah ngebongkar semua mitos tadi. Orisinalitas, otak itu otot, pengalaman itu cukup, semua salah. Terus gimana dong cara yang bener? Nah, Scott yang menawarkan sebuah kerangka yang jauh lebih simpel dan efektif. Cuma 3 langkah. Ini dia 3 kuncinya. Lihat, lakukan, dan umpan balik. Gampang banget kan ingatnya? Pertama, lihat. Cari contoh terbaik. Pelajari dari para ahli. Jangan coba-coba dari nol. Kedua, lakukan. Praktekkan dengan cerdas. Fokus bangun metode yang fleksibel, bukan sekedar ngulang-ngulang tanpa mikir. Dan yang ketiga, umpan balik. Cari tahu hasil dari latihanmu. Apa yang berhasil, apa yang gagal, biar kamu bisa terus memperbaiki diri. Penguasaan sejati itu ada di siklus 3 langkah ini. Jadi, apa nih yang bisa kita bawa pulang? Pertama, lupain soal orisinalitas murni di awal-awal. Justru rangkul kekuatan meniru untuk membangun fondasi. Kedua, berhenti mikir soal melatih otak. Fokus aja belajar metode spesifik yang bisa kamu pakai secara fleksibel. Dan ketiga, jangan cuma andelin jam terbang. Cari lingkungan yang bisa kasih kamu umpan balik yang jujur dan jelas. Kalau kita fokus ke 3 hal praktis ini, jalan untuk jadi jago di bidang apapun jadi jauh lebih kelihatan. Nah, setelah kita bongkar semua ini, sekarang coba deh kamu renungin. Dari semua aturan belajar yang selama ini kamu pegang, ada nggak satu yang ternyata cuma mitos dan siap kamu buang mulai hari ini?